Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, di kesempatan kali ini saya akan membawakan kelas suatu seri sains data kesehatan, yaitu bagaimana membuat dashboard visualisasi data kesehatan menggunakan Google Data Studio. Ya, ini sedikit mengenai saya. Jadi latar belakang saya adalah dokter dan mengambil S2 di Graduate Institute of Medical Informatics di Taipei Medical University. Saat ini saya aktif sebagai peneliti di PKMK, FKKMK UGM dan juga NGO yang berbasis di Jogja. Anda dapat menghubungi saya langsung di email dan juga website saya. Oke, kita masuk ke dalam materi. Jadi yang pertama adalah mengenai istilah dashboard, yaitu dashboard diadopsi dari panel yang terdapat di depan pengemudi mobil yang memang dinamakan sebagai dashboard. Nah, di panel tersebut pengemudi dapat melihat berbagai macam data dan juga informasi yang berguna ketika mengemudikan kendaraan, seperti kecepatan dan juga rotasi mesin, kemudian ada indikator sisa bahan bakar dan juga suhu mesin. Nah, di beberapa mobil juga dashboardnya dilengkapi dengan analisis prediktif seperti berapa kilometer lagi akan kehabisan bahan bakar. Seharusnya seperti itu. Nah, dashboard ini merupakan merangkum berbagai macam fitur yang juga terdapat untuk digunakan di business intelligence. Ya, ini adalah salah satu contoh dashboard interaktif yang dibangun berdasarkan analisis permintaan pasar pada Mobile Performance Report, seperti itu. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa dashboard visualisasi data merupakan suatu alat yang dapat menampilkan satu halaman yang memuat data dan informasi yang disajikan menggunakan berbagai macam teknik visualisasi data yang sederhana seperti chart, grafik, maupun plot. Ini juga contoh lain dari dashboard informasi data kesehatan, yaitu dashboard satu data kesehatan yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Oke, pertanyaannya apa perlu kita membuat dashboard? Jadi dashboard ini penting bagi organisasi atau perseorangan atau Anda yang memerlukan suatu informasi yang cepat. Data tersebut bisa real time, bisa juga data yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu dari data-data di masa lampau. Ya, kemudian data tersebut dipresentasikan atau divisualisasikan dalam satu halaman, sehingga lebih mudah untuk memahami data yang sudah dikumpulkan atau dimiliki. Kemudian dashboard juga memungkinkan untuk lebih cepat mendapatkan informasi, lebih mudah memahami pola dan hubungan antar data, dan juga lebih cepat menemukan anomali atau outlier. Sebenarnya tools atau alat yang digunakan untuk membuat dashboard ini sudah cukup banyak tersedia di pasaran. Ada Looker, ada Tableau, ada Data Studio, berbagai macam. Nah, yang membedakan hanya di satu sisi ada yang berbayar atau juga freemium, jadi ada fasilitas free trial dengan keterbatasan fitur, namun untuk pemakaian selanjutnya harus berbayar. Tapi ada juga yang tersedia secara gratis jika Anda tidak memiliki dana yang cukup atau Anda masih perseorangan yang ingin belajar mengenai visualisasi data kesehatan. Untuk proprietary sebenarnya salah satu contohnya adalah Excel. Jadi Excel dari Microsoft itu juga sudah cukup untuk belajar membuat dashboard seperti itu. Kemudian baru-baru ini juga Microsoft meluncurkan produk terbaru, yaitu Power BI atau Power Business Intelligence dengan fitur yang lebih lengkap. Kemudian ada Tableau yang lebih akrab di kalangan akademisi dan juga di kalangan pemerintah daerah. Selain itu juga ada Looker dan Domo.
Sebagai contoh untuk yang sumber terbuka atau gratis, itu salah satunya adalah Google Data Studio yang nanti kita akan gunakan. Kemudian ada District Health Information System atau DHIS2. Kemudian jika Anda sudah akrab dengan bahasa pemrograman R untuk analisis data atau analisis data statistik, itu bisa mencoba framework atau library Flex Dashboard dan juga Shiny Apps. Untuk DHIS2 memang ini memang tersedia gratis, namun kekurangannya adalah untuk menggunakan DHIS2 Anda harus memiliki server sendiri untuk membuat visualisasi data kesehatan, sehingga fiturnya juga cukup berat, sehingga komputer Anda harus cukup baik untuk mengoperasikan DHIS2. Kemudian ada Google Data Studio, yang ini merupakan salah satu produk Google terbaru juga, dan ini untuk saat ini sepenuhnya gratis. Kemudian dia berjalan di internet, sehingga Anda tidak perlu menggunakan komputer yang baik, komputer yang bagus untuk menjalankan Google Data Studio. Ya, salah satu keunggulan Google Data Studio juga dia memungkinkan terhubung langsung dengan berbagai macam sumber data, seperti Google Spreadsheet. Biasanya kita contoh kasusnya adalah kita mengumpulkan data survei menggunakan Google Form. Nah, Google Form tersebut akan diekspor datanya ke dalam Google Spreadsheet. Nah, dari Google Spreadsheet ini bisa langsung dimasukkan ke Google Data Studio sebagai sumber data. Kemudian juga jika Anda menjalankan website, menjalankan blog, dan ingin mengetahui secara real time traffic, kemudian jumlah pengunjung, jumlah artikel terbanyak yang dibaca, Anda bisa memasukkan data-data tersebut yang dikumpulkan melalui Google Analytics langsung masuk ke Data Studio juga bisa. Kemudian juga jika Anda memiliki data yang cukup besar dan data tersebut komputer Anda miliki tidak cukup kuat untuk menganalisis semua data tersebut, akhirnya Anda memutuskan untuk membeli Google BigQuery. Nah, di Google BigQuery ini juga langsung dimasukkan ke Data Studio untuk dibuat visualisasi data juga bisa. Atau jika Anda memiliki database sendiri yang dibangun menggunakan Postgre atau MySQL dan terhubung di server lain, nah itu juga bisa dihubungkan ke Data Studio. Ya, di pertemuan kali ini kita akan ada 6 langkah. Jadi bagaimana kita menyiapkan data, kemudian mendaftar Google Data Studio, mengimpor data tersebut ke dalam Google Data Studio, kemudian menyiapkan variabel yang dibutuhkan, membuat visualisasi dan menyusun dashboard. Oke, pertama menyiapkan data menggunakan spreadsheet. Jadi di sini kita akan menggunakan contoh data yang ada di data situasi COVID-19 di Indonesia yang disediakan oleh Organisasi Kawal COVID-19 yang memang disediakan terbuka. Kemudian ada juga data dari Johns Hopkins University, data situasi COVID-19 global yang juga disediakan secara terbuka. Oke, di sini untuk mendaftar Google Data Studio Anda bisa mengakses website datastudio.google.com, kemudian klik use it for free, dan Anda sudah bisa menemukan dashboard seperti di gambar ini. Nah, di sini Anda bisa langsung membuat dashboard. Nah, ini langkah untuk memasukkan atau mengimpor data dari Google Spreadsheet yang nanti akan kita demokan. Nah, ini juga fitur-fitur atau yang ada terdapat di Google Data Studio. Jadi ada toolbar, ada objek dashboard, kemudian ada variabel yang masuk di data kita, kemudian ini format objek dashboard.
Jadi di sini kita akan mengedit objek-objek yang ada di sini sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita. Ya.